Sekarang kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal gaya Lorentz atau gaya magnet, suatu muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet fisika kelas 12. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Topik bahasan kita kali ini adalah gaya Lorentz muatan yang bergerak dalam medan magnet. Jadi gini, ketika terdapat muatan yang bergerak dengan kecepatan tertentu, ini muatan listrik ya, bisa positif, bisa negatif, pada suatu medan magnet B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya Lorentz yang besarnya dapat kita hitung dengan rumus berikut. F Lorentz sama dengan B Q V sin theta. Nah, berikut ini ilustrasinya. Suatu muatan negatif yang bergerak dalam medan magnet dengan kecepatan V dengan medan magnet yang arahnya ini masuk ke bidang pembaca, maka akan terdapat gaya Lorentz yang arahnya ini ke bawah. Nah, ini keterangan-keterangannya. F itu adalah gaya magnet, yang satuannya Newton, B itu medan magnet, satuannya Tesla, biasa ya. Q itu muatan listrik, satuannya Coulomb, V kecepatan gerak muatan, satuannya meter per second, dan theta itu adalah sudut antara medan magnet dan kecepatan si muatan listrik tersebut. Kemudian, pada muatan yang bergerak dalam medan magnet, ini juga berlaku kaidah tangan kanan, teman-teman. Nah, kaidah tangan kanannya itu ditunjukkan oleh ilustrasi berikut ini. Misal ini medan magnetnya masuk ke arah bidang pembaca ya. Medan magnet kan ditunjukkan sama keempat jari kita. Kalau muatannya positif di sini, maka kecepatannya akan searah dengan arus listriknya. Tapi kalau muatannya negatif, maka kecepatannya akan berlawanan dengan arah arus listriknya. Sehingga di sini kalau kita pakai kaidah tangan kanan, V ini kan searah sama arus listrik kalau muatannya positif. V ditunjukkan oleh ibu jari kita. Ibu jarinya ke sebelah kiri, kemudian keempat jarinya masuk ke bidang pembaca. Akibatnya gaya Lorentz-nya nanti searah dengan dorongan telapak tangan kanan kita. Tapi kalau misalnya muatannya negatif, ini akan searah dengan dorongan punggung tangan kita, gitu. Harus tangan kanan ya. Selanjutnya, gaya Lorentz juga dapat bertindak sebagai gaya sentripetal. Jadi, jika arah medan magnetnya tegak lurus dengan arah kecepatan, maka lintasannya ternyata akan berbentuk lingkaran, ya. Ingat lagi, kalau pada lintasan yang melingkar, itu akan mengalami gaya sentripetal si partikelnya, yang besarnya tentu sama dengan gaya Lorentz karena berada dalam medan magnet. Jadi di sini bisa kita samakan. F Lorentz sama dengan F sentripetal. Kita ganti aja F Lorentz-nya dengan B Q kali V. Sin theta-nya sin 90 derajat, berarti itu 1. Jadi kita tulisnya B Q V aja. Ini sama dengan M V kuadrat per R. Ini rumus gaya sentripetal ya pada lintasan melingkar. Dan energi kinetik maksimumnya pun dapat kita hitung dengan persamaan setengah mv kuadrat. Serta di sini berlaku juga karena lintasannya melingkar, V sama dengan omega kali R. Dan ingat lagi pada gerak melingkar, omega bisa kita bongkar lagi kan. Jadi 2pi kali frekuensi kali jari-jari lintasan lingkarannya. Gitu. Kalau misalnya sudutnya nggak 90 derajat gimana? Nanti bentuk lintasan dari medan magnetnya itu spiral, nggak akan lingkaran. Nah, selanjutnya, untuk gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak, ini seperti ini ilustrasinya. Kalau misalnya partikelnya tidak bermuatan, dia akan bergerak lurus terus ya. Tapi kalau dia bermuatan positif, ingat gaya Lorentz-nya itu akan searah dengan dorongan telapak tangan kanan kita. Tapi kalau misalnya muatannya negatif, nanti gaya Lorentz-nya akan searah dengan punggung tangan kita, dorongan punggung tangan. Ini medan magnetnya, tanda XX ini adalah medan magnet yang arahnya masuk ke bidang pembaca. Ya. Nah, untuk muatan listrik yang bergerak, maka di sini F Lorentz-nya akan sama dengan gaya pada muatan listrik. Jadi B Q V ini akan sama dengan E kali Q. Ingat lagi di listrik statis kan kita udah pernah belajar ya. Gaya pada muatan listrik adalah medan listrik dikali dengan muatannya. Nah, sebagai aplikasinya, gaya magnetik itu dimanfaatkan dalam beberapa produk teknologi dalam kehidupan. Yang pertama itu ada galvanometer, ada motor listrik, ada spektrometer massa, ada siklotron, ya.
Kemudian ada juga alat ukur laju aliran darah. Nah, supaya lebih jelas gimana tentang gaya magnet pada muatan yang bergerak, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, sebuah elektron memasuki daerah yang mengandung medan magnet B dan medan listrik E dengan kecepatan V. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya magnet pada elektron tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus gambar dulu ilustrasinya seperti apa. Ini soal konseptual ya. Nah, kita gambar kasusnya. Elektron itu kan muatannya negatif. Dia bergerak dengan kecepatan V memasuki satu ruang yang mengandung medan magnet B dan medan listrik E, ya. Nah, ingat lagi di sini gaya Lorentz sebagai gaya magnetik ini akan saling mengimbangi, teman-teman. Ya. Jadi kalau gaya listrik itu arahnya ke bawah, ya gaya Lorentz ke atas atau sebaliknya. Nah, karena di sini gaya magnet taruh kata ini arahnya ke bawah ya. Dan lintasan elektron ini dia lurus ke sini. Maka konsep dari usaha itu adalah F kali S. Dan usaha itu akan bernilai 0 jika gaya dan perpindahan saling tegak lurus. Kalau gayanya ke bawah tapi perpindahan si elektronnya ke sini tegak lurus sama gaya, maka W-nya tentu bernilai 0. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang A, seperti itu. Contoh soal yang kedua. Suatu muatan positif dari 0,2 Coulomb bergerak dengan kecepatan 2 meter per second dalam medan magnetik yang besarnya 5 Tesla atau 5 Weber per meter persegi. Arah kecepatan muatan itu sejajar dengan arah medan magnetik. Nah, besar gaya yang dialami muatan tersebut adalah titik-titik. Kita tulis dulu data yang diketahuinya. B-nya 5 Tesla, Q-nya 0,2 Coulomb, dan kecepatannya 2 meter per second. Nah, untuk menghitung gaya magnetik, kita bisa pakai bersamaan FL sama dengan BQV sin theta. Tapi karena kecepatan muatannya sejajar sama arah medan magnet, sejajar berarti tetanya berapa coba? 0 kan? Nah, sin 0, ya hasilnya 0. Tentu ini akan sama dengan 0 Newton. Sehingga jawabannya yang tepat di sini adalah yang A, seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Nah, sebuah pengantar lurus panjang dialiri arus listrik sebesar 1,5 ampere dan sebuah elektron itu bergerak dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat negatif 4 meter per second searah sama arusnya. Ya, kalau arusnya ke atas, elektronnya juga ke atas, ya. Nah, dalam satu pengantar yang punya jarak 0,1 meter dari pengantar tersebut. Jadi ini elektron, ini jaraknya 0,1 meter. Jika muatan elektron itu adalah negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb, maka besar gaya pada elektron oleh arus dalam pengantar itu adalah titik-titik. Tulis dulu data-data yang diketahui. I-nya 1,5 ampere, jaraknya itu adalah 0,1 meter, kemudian muatannya negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 ya. Kecepatannya itu 5 kali 10 pangkat negatif 4 meter per second. Yang ditanya apa di sini? Gaya pada elektron kan? Berarti besar gaya dalam medan magnet itu bisa kita tulis dengan bersamaan ini. FL sama dengan BQV sin theta. Ya. Ini tegak lurus kan? Kalau tegak lurus berarti sin tetanya sama dengan sin 90 derajat. Dan B-nya itu bisa kita ganti dengan medan magnet pada kawat lurus. Ingat lagi. Rumusnya apa coba? Mu 0 I per 2 pi A gitu ya. Q-nya kita ganti dengan muatan elektron. V-nya di sini adalah kecepatan si partikelnya. Mu 0-nya kita tahu 4 pi kali 10 pangkat negatif 7. I-nya 1,5 ampere. Kemudian A itu adalah jarak elektron dengan si kawat lurusnya. Kemudian muatan elektronnya juga kita tahu di sini negatif 1,6 ya. Sebenarnya ini tanda negatif akan menghasilkan nanti F Lorentz yang arahnya itu berawanan ya. Kali V-nya 5 kali 10 pangkat negatif 4 kali sin 90-nya 1. Hitung aja sebentar. Nanti kita akan peroleh F Lorentz adalah 2,4 kali 10 pangkat negatif 20 Newton. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Iya, yang B. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Sebuah elektron dengan tenaga kinetik sebesar 5000 elektron volt memasuki daerah bermedan magnetik
seragam sebesar 200 Gauss yang tegak lurus terhadap arah geraknya. Jari-jari lintasan elektron itu dalam medan magnet B adalah titik-titik. Nah, sekarang yang ditanyanya adalah jari-jari. Begitu ada kata jari-jari, berarti kita langsung connect aja. Lintasannya pasti berbentuk lingkaran. Tulis data-data yang diketahui. Energi kinetiknya adalah 5000 elektron volt. Berarti 5 kali 10 pangkat 3 kali muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 ya. Nah, kalau kita hitung ini sama aja kayak 8 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. E-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Coulomb. Massa elektron kita mesti tahu itu 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Dan B-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat negatif 2 Tesla. 200 Gauss itu sama dengan 200 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla gitu. 1 Gauss kan 1 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Kalau 200 berarti 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat negatif 4 jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 Tesla. Nah, berarti di sini kita langsung aja pakai rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat untuk menentukan berapa kecepatannya. Ya. Dari rumus energi kinetik ini kita peroleh V-nya sama dengan akar 2 EK per M. EK-nya ada, M-nya juga ada. Ya. Tapi kita keep dulu, nanti kita masukin angkanya terakhir aja. Nah, karena lintasannya berbentuk lingkaran, artinya di sini gaya oleh medan magnetik muatan yang bergerak itu akan sama dengan gaya sentripetalnya, teman-teman. Jadi, B Q V, ingat kalau lintasannya lingkaran pasti tegak lurus kan dia, sin 91 ya. Ini sama dengan mv kuadrat per R. Coret aja V sama V-nya. Dan yang ditanya R-nya kan di sini. Ya, berarti tinggal kita coret V-nya, kemudian Q-nya kita ganti sama E di sini ya. R-nya yang ditanya, maka di sini kalau kita tukar posisinya, R itu sama dengan M dibagi BE kali V. V-nya itu kita substitusi dari sini. Akar 2EK per M. Nah, ini M-nya kalau masuk ke dalam akar jadi M pangkat 2 ya. Kita sederhanain lagi, kita coret sama yang di bawah. Jadi perhitungannya lebih mudah kalau misalnya kita masukin M-nya ke dalam. Jadi 1 per BE kali akar 2M EK. Ya, masukin aja angka-angkanya. Akar 2, massa elektronnya 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kali EK-nya itu 8 kali 10 pangkat negatif 19 Joule per B-nya 2 kali 10 pangkat negatif 2 Tesla kali muatan elektronnya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Hitung aja sebentar, nanti kita akan peroleh hasilnya adalah 1,2 cm ya. Jadi jawaban yang tepat sini yang mana? Yang B, seperti itu. Dari perhitungan ini kan kita dapat hasilnya meter, tapi yang ada di pilihan ganda ini dalam satuan cm. Berarti jangan lupa nanti kali 10 pangkat 2 supaya kita dapat hasilnya 1,2 cm. Nah, contoh soal yang kelima. Partikel bermuatan Q bergerak dengan kelajuan tetap memasuki medan magnetik dan medan listrik secara tegak lurus. Nah, kalau secara tegak lurus, artinya nanti lintasannya akan berbentuk lingkaran lagi. Apabila besar induksi magnetik adalah 0,2 Tesla dan kuat medan listriknya adalah 6 kali 10 pangkat 4 volt per meter, maka kelajuan gerak partikel adalah titik-titik. Nah, data-data yang diketahui di sini adalah medan listrik 6 kali 10 pangkat 4 volt per meter sama B-nya 0,2 Tesla. Nah, berarti di sini F magnet sama dengan F listrik kan? Ya langsung aja. B Q V sama dengan E kali Q. Q sama Q-nya kita coret. Jadi kita peroleh nanti V-nya sama dengan E dibagi B. E-nya 6 kali 10 pangkat 4 per 0,2. Ya kita ambil aja angka pentingnya, 6 per 2 itu 3. Berarti di pilihan yang harus ada angka 3-nya. Jadi F oleh itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 meter per second. Jadi jawaban yang tepat sini adalah yang B. Seperti itu. Contoh soal yang ke-6. Sebuah elektron, ini E muatannya ya, bermassa M, bergerak dengan energi kinetik EK, tidak akan menumbuk lempeng berjarak D dari tempat mulai elektron bergerak jika medan magnet diberikan di permukaan lempeng. Maka besar medan magnet tersebut adalah titik-titik. Nah, supaya elektron ini nggak menumbuk ke sini, artinya nanti lintasannya mesti lingkaran, teman-teman. Ya.
Yang diketahui di sini adalah muatan elektron, kemudian massa, dan jari-jarinya D, ya. Jadi dia akan bergerak nanti membentuk lintasan lingkaran supaya nggak menumbuk si lempeng yang ini, ya. Nah, kita baca di sini ya, agar elektron tidak menumbuk lempeng, maka medan magnet yang harus diberikan sekurang-kurangnya dapat membelokkan elektron sehingga membentuk lintasan melingkar dengan jari-jari D. Kalau jari-jarinya D kan ini lewat ya, nggak akan numbuk dia. Nah, berarti kita bisa pakai rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat untuk memperoleh persamaan kecepatannya. Jadi V sama dengan akar 2 EK per M. Dan karena lintasannya berbentuk lingkaran, maka kita pakai rumus ini. Gaya magnetik sama dengan gaya sentripetal. Jadi BQ V sama dengan mv kuadrat per R. Nah, V sama V-nya kita coret, dan Q-nya kita ganti dengan E. Jadi BE sama dengan mv per D. D itu adalah jari-jarinya ya. Dan yang ditanya adalah B di sini ya. Berarti B sama dengan mv per ED. Tapi belum ada di pilihan. Karena V-nya itu harus kita substitusi dulu dari sini ke persamaan B. Jadi B sama dengan M per ED kali akar 2EK per M. M per ED-nya masuk tuh ke dalam akar. Berarti kita pangkatin 2. Jadi M yang di atas sama yang di bawah nanti kita coret. Nyisa M yang di atas ya, pangkat 1. Jadi akar 2 M EK per E pangkat 2 D pangkat 2. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Iya, yang A ya. Seperti itu. Contoh soal yang ke-7. Sebuah partikel dengan muatan positif Q dan massa M bergerak sepanjang suatu lintasan tegak lurus terhadap suatu medan magnetik. Partikel bergerak dalam satu lintasan lingkaran berjari-jari R dengan frekuensi F. Besar medan magnetik adalah titik-titik. Nah, ini ketahui muatannya positif ya, Q, massanya M, jari-jarinya R, dan frekuensinya F. Nah, buat menentukan besar medan magnetik, kita tentukan dulu frekuensi gerak partikelnya ya. Nah, kita harus susun persamaan kecepatan menggunakan data frekuensi gerak partikel. Nah, di sini kan omega sama dengan 2πf ya, sama dengan V per R juga. Maka V-nya ini akan sama dengan 2πf kali R. Nah, oleh karena itu, menggunakan persamaan gaya Lorentz sebagai gaya sentripetal, kita bisa ganti gaya Lorentz dengan BQV, ini sama dengan mv kuadrat per R, dan kalau V-nya kita coret, kita akan peroleh B sama dengan mv per QR. Nah, kita substitusi aja V-nya dengan persamaan 2πfr ini. Sehingga B sama dengan M kali 2πf kali R dibagi Q kali R. Nah, kita coret R-nya atas bawah. Jadi kita peroleh B-nya sama dengan 2πfm per Q. Sehingga jawaban yang tepat di sini yang B. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal gaya Lorentz pada muatan yang bergerak fisika kelas 12 kali ini. Berikut ini ada 6 soal latihan yang bisa teman-teman coba kerjakan. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.